Oke, di sini saya akan mereview dari salah satu artikel teologis tentang tujuan pendidikan agama Kristen dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang ditulis oleh Rinaldus Tanduklangi, di mana dalam artikel ini diterbitkan di Peada, Jurnal Pendidikan Agama Kristen dalam volume 1 nomor 1 2020. Ini tujuan penelitian menganalisis secara teologis apa tujuan dari pendidikan agama Kristen. Berdasarkan perintah dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini sering juga disebut amanat agung, di mana metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu mengeksplorasi teks Alkitab dan makna teologisnya untuk memahami implikasi terhadap pendidikan agama Kristen. Nah, di sini di mana hasil analisis tujuan pendidikan agama Kristen menurut Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tujuan pendidikan agama Kristen dapat dipahami secara teologis dalam 3 aspek pokok. Yang pertama ini memuridkan segala bangsa. Nah, di mana di sini segala bangsa menunjukkan bahwa pendidikan agama Kristen tidak terbatas pada kelompok tertentu saja, tapi bersifat universal atau mengandung orang dari berbagai latar belakang untuk menjadi murid Kristus. Ini menjadikan pendidikan agama Kristen sebagai misi, atau pendidikan bukan hanya soal pengetahuan agama untuk yang sudah Kristen, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi orang kepada iman dan pemuridan. Yang kedua di sini membaptis mereka. Baptisan ini juga dipahami sebagai bagian dari proses penerimaan iman, sebagai simbol atau peresmian bahwa seseorang telah menjadi bagian dari komunikasi pengikut Kristus. Pendidikan Kristen tidak hanya berhenti pada pengajaran teori atau moral, tetapi membawa sampai kepada komitmen iman secara pribadi dan komunitas melalui baptisan dan penggabungan ke dalam jemaat. Yang ketiga juga mengajarkan mereka untuk menaati semua perintah Tuhan, di mana di sini mengajarkan berarti membimbing murid, mendidik mereka bukan hanya memberi informasi saja, melainkan membentuk karakter dan kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen mencakup aspek teologis, iman, moral, atau etis, hidup menurut perintah, dan formasi spiritual atau rohani, bukan sekedar mengajar doktrin saja. 3 aspek ini, artikel juga menyatakan bahwa pendidikan agama Kristen bila dipahami berdasarkan amanat agung, demikian tujuan dan yang mendasar menjadikan murid Kristus atau membentuk komunitas iman dan membimbing kehidupan beriman secara menyeluruh. Di sini juga kita bisa melihat dari implikasi teologis dan praktis. Menurut penulis artikel ini juga membentuk beberapa implikasi penting dari analisis tersebut. Yang pertama itu pendidikan agama Kristen sebagai bagian dari misi gereja. Pendidikan agama Kristen tidak boleh dipandang hanya sebagai pelajaran sekolah saja, tetapi sebagai bagian integral dari misi gereja untuk memuridkan dunia. Artinya, guru atau pendidik agama Kristen punya peran teologis atau misi, bukan sekedar pengajar akademik saja. Yang kedua di sini, pendidikan Kristen menyeluruh iman atau kehidupan. Pendidikan agama Kristen harus membentuk murid yang tidak hanya tahu doktrin
saja, tetapi hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dari iman pribadi, baptisan, sampai perilaku sehari-hari sebagai murid sejati. Yang ketiga di sini universalitas atau panggilan. Karena segala bangsa disebut dalam amanat agung, maka pendidikan agama Kristen harus terbuka terhadap keberagaman dan menerapkan pendidikan agama Kristen tidak terbatas pada satu kelompok saja, tetapi tanggung jawab serius bagi pendidik atau guru pendidikan agama Kristen. Mengingat pendidikan agama Kristen bukan sekedar pelajaran tetapi juga misi, maka guru pendidikan agama Kristen punya tanggung jawab besar dalam membimbing, mendidik, dan juga membina murid, bukan hanya menyampaikan materi tetapi memfasilitas pemuridan. Dalam potensi keterbatasan ini, kita mengkritis ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama, karena pendekatannya teologis dan tekstual, interpretasi terhadap amanat agung sangat bergantung pada bagaimana teks dipahami. Bisa berbeda tergantung tradisi gereja, denominasi, atau latar teologis tiap pembaca. Fokus artikel ini adalah pada dimensi spiritual atau misi, sehingga aspek praktis tentang bagaimana pendidikan agama Kristen dijalankan di sekolah, jemaat, atau konteks multi agama plural mungkin tidak dibahas mendalam. Menerapkan tujuan memuridkan segala bangsa dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama bisa menimbulkan tantangan teologis, etis, dan sosial, terutama soal toleransi, hormat terhadap keberagaman, kebebasan beragama. Penulis artikel ini juga mungkin tidak mengeksplorasi semua aspek tersebut, karena metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, hasilnya bersifat interpretatif dan tidak berdasarkan survei empiris. Artinya, penerimaan dan efektivitas pendidikan agama Kristen di dunia nyata tidak diuji melalui data empiris dalam artikel tersebut. Dalam kesimpulan ini juga, penulis artikel ini menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Kristen berdasarkan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang 20 adalah memuridkan segala bangsa, membaptis mereka, dan mengajarkan mereka untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan demikian juga, pendidikan agama Kristen bukan hanya sekedar mata pelajaran agama di sekolah, melainkan sebagai bagian dari panggilan misi Kristiani, yaitu membentuk murid ini Kristen sejati dengan iman yang nyata. Hidup yang diproteksi oleh iman bukan hanya komitmen atau komunitas Kristen saja. Pendidikan agama Kristen juga harus dirancang dan dijalankan sebagai kesadaran bahwa tugas pendidik atau guru pendidikan agama Kristen adalah mendidik bukan hanya secara akademik saja, tetapi membawa orang kepada pemuridan dan komitmen iman.